بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 540 surah Al-Hadid ayat 19 sampai 24 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 20, Ridwan, bisa dibaca dengan Rudwan, sebagaimana biasanya orangnya bisa didhammah. Dan ini dalam semua ayat Quran kecuali pada satu tempat yang hanya boleh dibaca Ridwan. Kemudian pada ayat yang ke-23, bima atakum. Ini hanya panjang, boleh juga dibaca pendek, atakum. Dan bacaan pendek ini mengubah arti, artinya berubah. Meskipun maknanya tetap tidak berubah, tapi artinya berubah. Ayat 24, nah di sini perbedaannya sangat unik. Pertama bil bukhl, boleh dibaca bil bakhol. Ini qiraah ulama-ulama Kufah. Mereka membaca bakhol, seperti Imam Hamzah dan sebagainya. Kemudian fa innallaha huwa,
Nah, ini huwa ini bisa dihapuskan sehingga fa innallahal ghaniyul hamid. Dan ini yang saya tahu dalam Quran hanya satu tempat ini, di mana kata-kata huwa bisa dihapus dan tidak merusak bacaan Quran kita. Karena ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qiraahnya ulama-ulama Madinah, ya, Imam Abu Ja'far, Imam Nafi' itu membaca tanpa huwa. Dan ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Hadid ayat 19. Setelah Allah bicara tentang orang-orang yang musaddiq, orang-orang yang sedekah. Lalu Allah bicara tentang walladzina amanu, orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya Allah. Ulaika hum, mereka itulah as-siddiqun, orang-orang yang siddiqun. Wasyuhada, adapun orang-orang yang mati syahid itu inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, wa nuruhum, dan sinar mereka. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wa kadzabu, dan yang mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabul jahim, penghuni-penghuni neraka jahim. Jadi Allah membahas ada 4 kelompok. 3 kelompok pertama, kelompok orang-orang baik. Mari kita memilih salah satu dari 3 kelompok ini. Kalau bisa 3-tiganya kita masuk di dalamnya. Kelompok pertama apa? Kelompok pertama adalah innal musaddiqina wal musaddiqat. Orang-orang yang ahli sedekah. Dan ini disebutkan oleh Allah pertama kali, orang-orang ahli sedekah ini menunjukkan fadilahnya sedekah. Dan memang nasib kita nanti di akhirat akan terpengaruh oleh sedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli sadaqatihi, akan berada di bawah naungan sedekahnya hatta yuqda yauman bainan nas, sampai nanti diselesaikan di padang mahsyar antar para manusia. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kita tahu di padang mahsyar matahari sangat dekat sekali, panas bukan main, perlu ada naungan. Naungan itu salah satunya dihasilkan dari sedekah. Maka sedekah semakin banyak, naungannya semakin besar, payungnya semakin besar, tidak kepanasan. Maka saya katakan tadi, sedekah ini adalah menentukan nasib kita nanti di akhirat. Maka Allah sebutkan kelompok yang pertama, ahli sedekah. Kelompok yang kedua adalah as-siddiqun. As-siddiqun itu siapa? As-siddiqun adalah setiap orang yang amanu billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan kepada para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi iman ini tidak hanya dalam ucapan. Iman itu dibuktikan dalam perbuatan. Karena itulah iman definisinya para ulama katakan tasdiqun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Iman itu disebut iman yang sempurna kalau mencakup 3. Hatinya membenarkan, mengakui adanya Allah dan seterusnya. Kemudian mulutnya mengucapkan syahadatain. Kemudian anggota tubuhnya mengamalkan. Maka kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi tidak sholat, apa gunanya? Bukan iman itu hanya pengakuan iman. Ada orang yang mengatakan saya iman, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat sesuai dengan kewajiban yang semestinya. Semestinya dikeluarkan 100 juta zakatnya, tapi karena merasa wah kok banyak sekali 100, nah dikurangi, dia hanya keluarkan 90 juta. Itu bukan orang iman, tapi itu orang eman, karena dia tidak mau melakukan apa yang semestinya dilakukan. Iman itu mencakup 3 hal tersebut. Nah, maka orang-orang siddiqun ini nanti derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah", sesungguhnya penghuni jannah, yatara'auna, mereka bisa melihat
ahlal ghuraf min fawqihim, orang-orang yang kamarnya atau tingkatnya di atas mereka, jadi jannahnya lebih tinggi. Kama yatara'awna al-kawkab ad-durriyal ghabir fil ufuq, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang cemerlang yang ada di ufuk sana. Minal masyriq ilal maghrib, dari arah timur atau arah barat. Jadi saking tingginya derajat mereka itu sampai seperti bintang, jauh. Kenapa? Litafaduli ma bainahum, karena jauhnya derajat antar mereka lebih tinggi. Qalu, para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu pasti derajatnya para nabi, itu pasti ya. Kalau tinggi setinggi itu pasti para nabi itu. La yablughuha ghairuhum, tidak mungkin selain nabi bisa mencapainya. Maka Nabi menjawab, bala, enggak. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, rijalun amanu billah, mereka adalah orang-orang yang iman kepada Allah, wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan seluruh para rasul. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata derajat yang tinggi ini tidak harus nabi, tetapi mereka adalah siapa? As-siddiqun. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita termasuk siddiqun? Supaya kita termasuk siddiqun, salah satu caranya adalah jaga mulut, jangan sampai berkata bohong, meskipun dalam masalah-masalah yang sepele. Ya. Karena kalau kita terbiasa bohong, meskipun dalam masalah sepele, masalah harian, itu nanti menyebabkan bohong jadi kebiasaan, akhirnya oleh Allah tidak dicatat sebagai siddiqun, tapi dicatat sebagai kadzabun, yang suka bohong. Mari kita lihat hadisnya. Siddiqan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa, sesungguhnya jujur, la yahdi ilal bir, menunjukkan kepada amalan-amalan baik. Wa innal birra, sesungguhnya amalan-amalan baik, yahdi ilal jannah, menghantar ke surga. Wa inna rajul la yasduq, seseorang itu jujur dalam bicara. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, akhirnya karena jujur terus, dicatat di hadapan Allah sebagai orang yang siddiq. Maka dia termasuk siddiqun ini tadi. Nah, maka mari kita perhatikan ya, apa yang sudah kita ucapkan selama ini. Kalau ada yang kurang jujur, tidak jujur, maka hendaklah dihilangkan karena menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan derajat ini. Derajat yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid inda rabbihim, mereka di hadapan Allah, maksudnya mereka masuk surga di hadapan Allah. Sehingga tafsiran untuk ayat ini adalah paling bagus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana nasib orang-orang yang mati syahid. Arwahu syuhada, roh-rohnya orang-orang yang mati syahid, fi tayrin khudrin, ada pada burung-burung yang hijau, ta'laku haitsu sya'at, dia makan dari buah-buahan surga dimanapun dia inginkan. Nah, ini kondisi orang-orang yang mati syahid. Maka orang-orang yang mati syahid itu dalam ayat yang lain disebutkan mereka tidak mati sebenarnya. Kok bisa tidak mati? Karena rohnya pindah. Rohnya oleh Allah dicabut dari tubuh manusia ini, tapi kemudian dimasukkan pada burung-burung hijau. Jadi mereka berubah menjadi bentuk burung. Dan mereka hidup di dalam surga. Nah, maka itulah kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, yaitu dalam perang, itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzakun, di hadapan Rabb mereka, mereka diberi rizki. Farihin, mereka senang. Orang mati nggak mungkin senang. Orang mati itu sudah nggak punya rasa. Nah, ini orang-orang mati syahid senang mereka. Berarti mereka masih hidup. Hanya bentuknya berbeda. Dulu bentuk manusia, sekarang bentuk burung-burung hijau yang menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, silahkan ini dipilih yang mana. Mau kita termasuk kelompok pertama, musaddiqin, yang ahli sedekah. Mau kita termasuk kelompok kedua, siddiqun, yang selalu jujur, sehingga masuk dalam kelompok siddiq. Atau syuhada, mati syahid. Contohnya siapa syuhada ini? Ya, paling gampang Hamzah, yang disebut sebagai Sayyidus Syuhada, tokohnya orang yang mati syahid, paman Nabi SAW. Karena dia setelah mati syahid di dalam perang, kemudian dibelah ini,
hatinya kemudian diambil oleh orang kafir, kemudian dirusak bagian dalam tubuhnya, ini oleh Nabi disebut sebagai Sayyidus Syuhada, tokohnya orang yang mati syahid. Kalau Siddiqun contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu disebut sebagai As-Siddiqul Akbar. Siddiq yang terbesar itu adalah beliau Abu Bakar. Nah, Ibnu Katsir mengatakan tidak diragukan bahwa kelompok Siddiqun itu derajatnya di atas kelompok syuhada. Kelompok Siddiqun derajatnya di atas kelompok syuhada. Maka Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan lahum ajruhum, lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka, wa nuruhum, dan sinar mereka. Ini lahum ini bisa dikembalikan kepada orang-orang yang mati syahid, boleh juga dikembalikan kepada siddiqun juga. Nah, kalau dikembalikan kepada orang-orang yang mati syahid, apa saja pahalanya orang-orang yang mati syahid? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan lisyahid indallah sab'u khisal. Orang yang mati syahid di hadapan Allah mendapatkan 7 keutamaan. Pertama, diampuni baginya pada pertama kali darah yang muncrat dari tubuhnya. Kemudian yang kedua, dia melihat tempatnya di dalam surga. Kemudian yang ketiga, dia diberi hullatul iman, baju iman. Karena adanya dia hadir dalam perang, itu menunjukkan iman dia kepada Allah, sehingga dikasih baju iman. Kemudian yang keempat, dinikahkan dengan 72 bidadari-bidadari hurin ain surga. 72, tidak 2, tapi 72. Kemudian yang kelima, diselamatkan dari siksa kubur. Jadi salah satu sebab aman dari siksa kubur itu adalah apa? Mati syahid. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis yang lain, kafa bibariqatis sayfi fitnah. Cukup kilatan pedang itu sebagai ujian. Orang di dalam kubur itu kan diuji oleh mungkar nakir untuk diketahui iman atau tidak. Maka dikasih 3 pertanyaan. Nah, orang mati syahid nggak perlu diuji. Kenapa? Sudah teruji imannya. Dengan bukti dia berani melawan kilatan pedang dalam perang. Kalau tidak punya iman, nggak mungkin berani berangkat perang itu. Berangkat perang itu sudah bukti bahwa dia beriman. Maka mungkar nakir nggak perlu tanya lagi. Nah, kalau tidak perlu ada mungkar nakir, otomatis siksa kubur juga dia diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian ya'manu minal faza'il akbar, dia aman dari kiamat. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan yang satu batu yakut dari mahkota tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dia memberikan syafaat pada 70 manusia dari kalangan ahlul baitnya, dari kalangan keluarganya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini derajatnya sahih. Nah, itulah penjelasan untuk kata-kata ajruhum, pahala mereka, yaitu kalau dikembalikan kepada orang-orang yang mati syahid, ada 7 keistimewaan yang tidak diberikan kepada selain orang-orang yang mati syahid tadi. Adapun tentang sinar, sudah kita bahas kemarin, tidak perlu diulang lagi. Kemudian setelah Allah membahas 3 kelompok orang beriman ini, Allah membahas sebaliknya, orang kafir dan mendustakan ayat, mereka penghuni neraka. Nah, maka ini termasuk ayat-ayat masani, di mana Allah setelah bicara tentang surga, Allah bicara tentang neraka. Allah bicara tentang ahli jannah, kemudian Allah bicara tentang ahli nar. Ini fungsinya sebagaimana sudah sering disampaikan, supaya kita mempunyai 2 sifat yang imbang. Sifat roja, mengharap rahmat Allah, maka disebutkan tentang surga dan sebagainya. Dan yang kedua, sifat khauf, takut kepada siksa Allah, sehingga tidak mudah-mudah berbuat maksiat, sehingga diancam dengan ancaman-ancaman neraka seperti ini. Setelah itu Allah menasihati kita tentang dunia, bahwa dunia itu ternyata remeh, temeh, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Allah katakan, i'lamu, ketahuilah, annama, bahwasanya tiada lain, al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu la'ibun, hanya permainan, walahwun, kesia-siaan, wazinatun, hanya hiasan, watafakhurun bainakum, saling sombong atau saling bangga di antara kalian, watakathurun, dan saling banyak-banyakan, lomba-lomba memperbanyak, fil amwali, dalam masalah harta, wal auladi, dalam masalah anak.
Kemudian Allah berikan perumpamaan dunia, kamatsali seperti perumpamaan ghaithin, hujan, a'jaba yang menyenangkan, al-kuffara kepada para petani. Jadi kufar di sini jangan diartikan orang-orang kafir, tapi apa? Para petani. Menakjubkan kepada para petani, nabatuhu tumbuhannya. Thumma yahiju, kemudian dia menjadi kering. Fatarahu, lalu kamu melihatnya musfarra, kuning. Thumma, kemudian yakunu menjadi hutama, remuk. Wa fil akhirati, dan di akhirat hanya ada dua. Yang pertama, azabun syadidun, siksaan yang dahsyat, yaitu neraka. Dan yang kedua, wa maghfiratum minallah, atau ampunan dari Allah, wa ridwan, plus ridho dari Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa kecuali mata'u, kesenangan, al-ghururi, yang menipu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menurut Ibnu Katsir intinya adalah Allah menjelaskan rendahnya dunia di hadapan Allah. Gak ada nilainya. Maka Allah tidak pernah melihat sama sekali siapa manusia ini yang kaya, kemudian ditinggikan derajatnya. Gak pernah. Allah tidak pernah melihat apakah kamu kaya ataukah kamu miskin. Enggak. Allah tidak pernah melihat apakah kamu ganteng atau tidak. Enggak. Tapi Allah hanya melihat dua saja. Satu, amal, itu yang dilihat oleh Allah. Kalau amalnya bagus, maka di mata Allah ini hamba yang istimewa. Kalau amalnya jelek, berarti hamba yang remeh di hadapan Allah. Kemudian yang kedua adalah hati. Apakah hatinya bersih ataukah tidak? Ketika hatinya bersih, karena tidak banyak maksiat, sehingga tidak banyak titik-titik hitam, nah inilah yang dinilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah rendahkan dunia. Allah katakan dunia itu laibun, permainan. Apa maksudnya dunia itu permainan? Supaya gampang untuk penggambaran. Panjenengan kalau dikasih mobil pasti senang. Sudah lama nggak pernah punya mobil. Ini tiba-tiba ada orang kasih hadiah mobil, senang pasti. Tapi kalau dikasih mobil-mobilan, nah, panjenengan biasa aja. Mobil-mobilan untuk anak kecil ini. Ini saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Mobil-mobilan. Nah, biasa itu. Nah, itu kenapa? Karena mainan saja. Nah, dunia kayak begitu, hanya mainan. Maka sesuatu yang mainan ini mestinya tidak menggembirakan. Ya, biasa aja lah. Nah, tapi rata-rata manusia memang cinta kepada dunia. Karena itu ringkasnya, manusia ini karena diciptakan oleh Allah memang cinta harta, boleh suka dengan harta, tetapi jangan menyebabkan melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ungkapan para ulama, saya ingat-ingat itu, dia mengatakan, la yulamur rajul ala hubbi ummih. Tidaklah orang itu tercela untuk mencintai induknya atau ibunya. Nah, manusia ini adalah terlahir di dunia. Berarti kalau dia cinta dunia, ya wajar. Tetapi yang penting jangan menyebabkan dia melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara tokonya kemudian tidak sholat jamaah, nah itu tercela. Gara-gara sawahnya maka tidak sholat jamaah, itu tercela. Gara-gara mencari uang untuk mendapatkan ma'isyah, tetapi dengan cara yang haram, pinjam dari bank dan sebagainya, nah itu yang tercela kayak begitu. Karena dia tidak memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah katakan dunia hanya permainan dan sia-sia. Dalam hadis Nabi mengatakan dunia terlaknat. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalamnya terlaknat. Tapi ada pengecualian. Illa, kecuali zikrullah. Zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan segala sesuatu yang Allah sukai, wa aliman au muta'alliman, dan orang yang mengajarkan ilmu agama atau yang mempelajari ilmu agama. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Sekarang ini kita dalam kondisi yang tidak terlaknat karena kita sedang belajar ilmu agama atau mendengarkan ilmu agama. Wa ma walah, apapun yang Allah sukai itu tidak terlaknat. Maka harta itu sebenarnya netral. Harta dunia itu apa? Netral. Digunakan untuk apa dulu? Digunakan untuk foya-foya sehingga melanggar aturan Allah. Itu jadi musibah, jadi laknat. Tapi kalau kita gunakan untuk mawalah, sesuatu yang dicintai oleh Allah, untuk sedekah kepada orang miskin, untuk memberikan biaya kepada anak yatim,
atau untuk membangun masjid, atau untuk membangun pesantren, atau untuk wakaf apapun kebaikan. Nah, itu termasuk mawalah yang dicintai oleh Allah, itu yang tidak terlaknat. Nah, maka meskipun di sini Allah mencela dunia, itu maksudnya adalah kalau digunakan yang tidak sesuai keinginan Allah. Tetapi dunia itu sebenarnya netral, ya. Bagaimana digunakan itulah akan nasibnya dunia. Digunakan baik jadi baik, digunakan buruk jadi laknat. Allah mengatakan dunia hanyalah tafakhur, saling bangga di antara kalian. Nah, hartaku lebih banyak daripada hartamu, rumahku lebih mewah daripada rumahmu, istriku lebih banyak daripada istrimu, ya. Mobilku lebih mahal daripada mobilmu. Nah, itu tafakhur. Padahal tafakhur itu dilarang di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah auha ilayya, Allah sudah kasih wahyu kepada saya, antawadhu'un, tawadhu'lah hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sampai tidak ada lagi satupun manusia yang merasa bangga di atas orang lain. Merasa bangga, saya lebih wah daripada orang itu. Tidak boleh begitu. Kita lebih kaya daripada orang lain. Itu siapa yang bikin kaya itu siapa? Itu kan Allah. Apakah teman kita yang miskin itu, dia pilih miskin? Enggak. Semua orang pasti pilih kaya, tapi memang dijatah oleh Allah. Ini ada yang miskin, ini ada yang kaya. Sehingga yang kaya tidak boleh yafkhar, tidak boleh merasa bangga. Wah, saya kalau bisnis selalu sukses. Yang bikin sukses siapa? Allah. Bukan usaha kamu, bukan. Tapi karena Allah memang membuat seperti itu. Wala yabghi ahadun ala ahad. Demikian juga jangan sampai ada orang melampaui batas, zalim kepada orang lain. Itu namanya tidak tawadhu. Kemudian dunia juga takatsur, berbangga-bangga, saling banyak memperbanyak atau banyak-banyakan harta dan anak-anak. Ya. Bertanya, hartamu berapa? Oh, hartaku sekian. Oh, lebih banyak harta saya. Berarti Anda itu derajatnya di bawah saya. Nah, itu namanya takatsur. Maka takatsur ini juga termasuk yang dilarang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini sudah kita bahas tafsirnya ya. Surat At-Takatsur. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyak atau berbangga-bangga tentang banyaknya harta sehingga kalian menziarahi kubur, artinya sampai mati belum tobat dari takatsur. Mestinya harta itu bukan untuk takatsur, tapi harta itu untuk taksir sawab, untuk memperbanyak pahala. Karena kalau hanya untuk bangga-banggaan siapa lebih banyak hartanya, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi kalau untuk memperbanyak pahala, nah di situ baru mendapatkan nilai yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan dunia. Dunia itu seperti ada air hujan turun. Maka tumbuh-tumbuhan ini mendapatkan air hujan yang barokah ini kemudian tumbuh. Nah, karena tumbuh, maka para petani melihatnya senang sekali. Wah, sudah tumbuh. Semakin besar semakin senang. Tapi setelah itu akhirnya kering. Kalau sudah kering kemudian rusak, kemudian remuk, kemudian dibuang. Padi misalnya, setelah dipanen habis kan? Kalau sudah habis gimana? Kering. Kalau sudah kering ya sudah jadi jadi sampah, nggak digunakan lagi. Nah, maksudnya dunia kayak begitu juga. Kelihatannya indah sekali, mewah sekali, mewah sekali. Tapi nanti akhirnya mati. Setelah mati terus jadi apa? Nggak dipakai juga harta itu. Mati yang masuk ke kuburan cuma kafan saja. Harta yang kita miliki semuanya tidak ikut dalam kuburan kita. Demikian juga nanti ketika sudah terjadi kiamat. Kekayaan dunia apakah ada nilainya? Nggak ada nilainya. Sekarang emas, perak, berlian dan sebagainya nilainya tinggi. Betul, itu sekarang ketika belum ada akhirat. Tapi setelah ada kiamat semua nol, nggak ada nilainya. Emas dengan tai sama saja. Yang bernilai cuma satu, yaitu amal. Orang mengumpulkan duit banyak, tapi akhirat datang. Apa gunanya duit banyak? Tapi mengumpulkan amal banyak, nah ketika datang akhirat dia senang. Kenapa? Dengan amal ini dia bisa dihantarkan ke arah surga dan selamat dari neraka. Dan inti kehidupan sebenarnya satu itu, tidak ada yang lain. Intinya adalah bagaimana kita cari kebahagiaan nanti di akhirat. Karena dunia kan cuma sementara. Sementara yang kekal itu di akhirat. Kalau di dunia sementara ini kita gunakan yang baik, insya Allah nanti di akhiratnya juga akan, ya pasti di akhiratnya juga akan baik. Nah, itu perumpamaan dunia dalam ayat ini. Pasti akan hancur sebagaimana hancurnya tanaman kalau sudah kering. Sehingga tidak ada nilainya. Maka di sini saya akan tampilkan satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memberikan perumpamaan dunia.
Ini malah lebih ngeri lagi hadisnya. Innama ta'ama bani Adam, sesungguhnya makanan yang dimakan manusia. Qad duriba masalan lid dunya. Itu dijadikan perumpamaan untuk dunia. Wa in qazzahahu, meskipun dia kasih bumbu-bumbu yang bermacam-macam, rasanya beraneka ragam, enak-enak sekali. Wa mallahahu, dia kasih garam, jadi enak, jadi lezat. Fangdur ila ma yasir. Tapi perhatikan akhirnya jadi apa? Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Jadi kita makan apapun, kalau sudah masuk perut, nanti mohon maaf, ketika keluar, bentuknya pasti jelek kayak begitu. Nggak ada yang bagus. Mau makan apalah? Makan buah. Keluarnya tidak jadi buah lagi. Udah jadi jelek, yang semuanya orang sudah ngerti, tidak perlu dijelaskan. Makan roti yang lezat, roti kue tar misalnya. Okay. Wah, bentuknya bagus kan? Nah, begitu udah masuk perut, keluar, tidak akan bagus lagi. Masih mending, apa namanya, jamus, ya, kerbau itu. Dia makan, ketika dia keluarkan bentuk kue tar lagi. Bentuknya masih bagus, meskipun tidak bagus isinya. Tapi kan bentuknya masih bagus itu. Nah, kalau manusia, nggak ada bagusnya bentuknya. Bentuknya nggak bagus, baunya nggak bagus, kemudian isinya juga tidak bagus. Nah, itu perumpamaan dunia, kata Nabi SAW, seperti tai. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ngapain kita pusing memikirkan dunia? Udah pusing saja memikirkan pahala, adapun dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita bekerja, tapi tidak usah pusing gara-gara apa? Dunia yang membuat orang jadi menyebabkan lalai. Allah mengatakan di akhirat hanya ada dua. Kemungkinan pertama siksa yang dahsyat. Maksudnya orang kafir masuk neraka. Kemungkinan yang kedua ampunan dan ridho dari Allah. Maksudnya orang-orang beriman akan dapat ampunan dan ridho dari Allah. Nah, karena itu pada ayat setelahnya nanti Allah menghasung kita untuk berusaha di dunia ini bagaimana supaya di akhirat nanti mendapatkan pilihan yang kedua ini, ampunan dan ridho. Karena kalau kita tidak lakukan selama di dunia ini, ya pasti pilihan kita tidak ada lain kecuali satunya lagi, adzabun syadid. Karena di akhirat cuma ada dua pilihan. Pilih ini atau pilih itu. Pilih neraka atau pilih surga. Nah, untuk pilih surga itu tidak gratis, tidak. Harus ada yang dibayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada ayat setelahnya nanti Allah akan jelaskan. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa yang terpenting setelah kita mati adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kalau sudah dapat ampunan dari Allah, dosa-dosa kita tidak menyebabkan kita masuk neraka, diampuni. Dan semua kita kan punya dosa. Nah, kalau dosanya tidak diampuni, pasti masuk neraka sudah, dijamin sudah. Tapi kalau sudah diampuni oleh Allah, maka nerakanya ditutup, dimasukkan ke dalam surga, dan itulah yang dimaksud dengan ridwan. Ya. Jadi yang dimaksud ridho ini maksudnya apa? Dimasukkan surga, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian wahai penghuni surga sudah puas? Maka mereka menjawab, bagaimana mungkin tidak puas, padahal Anda sudah berikan sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu selain kami. Maka Allah bertanya, maukah saya kasih yang lebih utama daripada surga? Maka mereka menjawab, wahai Rabb, apakah ada sesuatu yang lebih utama daripada surga? Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani, yaitu saya halalkan untuk kalian mendapatkan ridha saya. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, maka dari hari ini saya tidak akan murka kepadamu selama-lamanya, alias kekal di surga. Nah, maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah sehingga tidak masuk neraka dan mendapatkan ridha Allah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah tutup dengan kalimat yang tegas, dunia hanyalah kesenangan yang menipu, maka jangan sampai tertipu oleh dunia. Karena itu perkataan Sayyidina Ali, ini saya tulis di sini karena bagusnya perkataan beliau. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya dunia, wahai dunia, ghurri ghairi, kamu silahkan tipu orang lain selain saya. Kalau usah nipu saya, nggak usah. Faqad talaqtuki thalathan, karena saya sudah mencerai kamu cerai 3 kali, nggak bisa kembali kepada saya. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Kemudian Allah mengajari kita bagaimana caranya mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Allah katakan, sabiqu, bersegeralah ila kepada maghfiratin, ampunan, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya ka'ardis sama, seperti luasnya langit, wal ardi, dan bumi. Surga itu uiddat, telah disediakan, telah disiapkan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya. Dzalika, itulah fadlullah, karunia Allah. Yu'tihi, Allah memberikan karunia itu mayyasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah itu dzul fadli, memiliki karunia al-azim, yang besar. Jadi untuk mendapatkan ampunan dan ridho Allah di akhirat kelak, gimana caranya? Caranya adalah bersegeralah kepada ampunan dan surga. Apa maksudnya? Maksudnya, bersegeralah melakukan amalan-amalan yang amalan itu menghasilkan ampunan dari Allah dan menghasilkan surga. Pertanyaan, apa amalan itu? Ya, intinya dua. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Selesai. Maka ringkasnya ayat ini maksudnya adalah bersegeralah untuk melakukan perintah-perintah Allah. Bersegeralah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang masih riba, mulai sekarang segeralah tinggalkan. Kalau pengen ridwan, ampunan dari Allah, pengen ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mendengar azan, segera wudhu, segera sholat sunnah, segera datang ke masjid. Itu termasuk sabiqu, bersegeralah ila maghfirah, menuju kepada amalan-amalan yang menyebabkan ampunan. Bukankah sholat itu kan ampunan? Sudah sering saya tampilkan hadisnya, ya, nggak usah diulang lagi. Orang sholat itu dosanya ditumpukkan di atas pundak dia. Begitu ruku, dosanya langsung gugur. Sujud, dosanya gugur. Maka sholat itu termasuk maghfirah, termasuk ampunan, penyebab ampunan. Allah di sini katakan sabiku, segeralah. Segera itu ya kalau mendengar adzan segera wudhu, itu segera. Tapi kalau kita menunda-nunda, udah lanjut dulu, akhirnya sholatnya telah, itu berarti tidak sabiku, itu tidak bersegera. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir", kalau manusia mengetahui fadilah segera datang ke masjid, tahjir itu datang ke masjid di awal waktu, lastabaku ilaih, niscaya mereka akan lomba-lomba melakukannya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka penerapan sabiqu ila maghfirah ini paling gampang. Contohnya adalah ya sehari-hari kita sholat 5 waktu itu di awal waktu. Jangan terlambat dari sholat jamaah. Maka prakteknya gimana? Ya mendengar azan wudhu, selesai. Karena kalau mendengar azan wudhu, insya Allah sholatnya tidak terlambat. Kecuali ada udzur, okay? Nah ada udzur silahkan, udzur nggak ada masalah. Tapi kalau sudah rutinan selalu telat, sehingga kalau tidak telat malah orang-orang pada noleh, wah tumben nggak telat ini. Nah ini yang perlu diperbaiki kayak begini. Jangan tumben nggak telat ya, mestinya tumben telat, biasanya tidak telat, mestinya begitu. Demikian juga jannah ya. Segeralah melakukan amalan-amalan yang menyebabkan mendapatkan jannah. Contohnya apa? Contohnya misalnya membaca Sayyidul Istighfar. Karena membaca Sayyidul Istighfar ini menyebabkan kita masuk surga yang menjamin Nabi. Rasulullah mengatakan, "Ala adulluka ala sayyidil istighfar?" Maukah saya tunjukkan pada Anda apa itu sayyidul istighfar? Istighfar paling utama. Nah, mari kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'tarifu bi dhunubi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, ini namanya Sayyidul Istighfar. Ini kata Nabi, kalau dibaca sore hari, seperti sekarang ini sore hari,
lalu datang kepadanya takdir, yaitu mati sebelum masuk subuh, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Nah, kita disuruh oleh Allah, segeralah menuju amalan-amalan yang menghantarkan kepada surga. Ini salah satu contohnya. Dan apabila seseorang membacanya ketika pagi, lalu datang takdir, yaitu mati sebelum masuk sore, maka pasti masuk surga yang menjamin Nabi. Hadisnya riwayat Tirmidzi sahih. Bahkan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus sahih. Nah, karena itu minimal pagi satu kali kita baca Sayyidul Istighfar, sore kita baca satu kali Sayyidul Istighfar. Demikian juga istighfar 100 kali jangan dilupakan, karena itu termasuk maghfirah, penyebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan surga itu luasnya seperti luas langit dan bumi. Ini hanya penggambaran untuk manusia. Karena manusia itu taunya sesuatu paling luas langit bumi. Manusia nggak ngerti yang lebih luas daripada langit bumi. Nah, Allah ngajak bicara manusia sesuatu yang bisa dinalar atau dipaham oleh manusia. Jadi bukan berarti betul-betul surga itu luasnya seperti langit bumi. Tidak. Lebih luas daripada itu. Tetapi supaya orang paham, ya, Allah katakan sesuatu yang dipaham oleh manusia. Ya. Kemudian Allah katakan surga sudah disiapkan. Ini menunjukkan bahwa surga sekarang sudah ada. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah, kelompok sesat seperti Syiah dan sebagainya, Mu'tazilah berpendapat surga belum ada, itu kelompok sesat, tidak benar. Kemudian Allah mengatakan Allah itu memiliki karunia yang agung. Karena itu hendaklah kita minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk doa iftitah. Allahu Akbar salatnya. Termasuk doa iftitah yang paling pendek adalah as'alullaha min fadlihi. Aku minta kepada Allah karunia-Nya. Setelah itu baca ta'awudz Al-Fatihah. Itu doa iftitah paling pendek. Nah, karunia Allah itu apa? Karunia Allah ya paling tinggi adalah masuk surga, karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita diajari oleh Nabi minta karunia dari Allah. Kemudian Allah mengatakan, ma asaba, apapun yang menimpa, min musibatin, dari suatu musibah, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri-diri kalian, seperti penyakit dan sebagainya, illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis dalam satu kitab, min qabli, sebelum an nabra'aha, kami menciptakan dia, yaitu menciptakan makhluk. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu, 'alallahi, bagi Allah, yasirun, mudah. Jadi maksudnya semua musibah itu sudah ada ketetapannya sebelum makhluk diciptakan. Kita belum diciptakan, itu musibah untuk kita sudah tertulis. Dan itu ada hadis yang sahih menunjukkan hal tersebut. Al-Maqadir. Rasul bersabda, Qaddarallahu al-maqadir. Allah sudah tetapkan seluruh takdir qabla ayakhluqas samawat wal ardin. Sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsin alfasanah. 50.000 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi belum ada langit bumi. Takdir sudah ditetapkan. Termasuk musibah-musibah tadi. Karena itu kalau orang beriman paham musibah seperti itu, dia tidak akan terlalu susah. Kenapa terlalu susah? Sudah ditetapkan. Wah, semestinya saya nggak sakit kayak begini. Ini menyebabkan saya operasi. Loh, kamu meskipun kamu jaga kesehatanmu dengan penjagaan yang sangat dahsyat, tetap operasi harus dijalani. Kenapa? Sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga orang beriman menerima segala musibah dengan lapang dada. Nah, ini bedanya orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman itu kalau menerima musibah dengan apa? Lapang dada, ridho, puas dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cintai suatu kaum malah dikasih ujian. Faman radiya falahu ridho. Siapa ridho terhadap ujian, mendapat ridho Allah. Siapa yang murka terhadap ujian, dia dimurkai Allah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Tadi siang saya amal soleh. Nah, ini kemudian terkena duri. Ini musibah kayak begini. Ini sudah ada ketetapannya sebelum saya diciptakan. Jadi mau saya berhati-hati atau tidak, tetap ini duri kena. Nah, maka kalau sudah tahu seperti itu, hendaklah ridho dengan musibah apapun yang terjadi. Nggak ada masalah. Ini justru malah menambah pahala.
Coba tidak ada duri menancap ini. Ini berarti pahala saya kurang. Tapi gara-gara ada duri ini, maka pahala menjadi apa? Bertambah. Ini Allah memang sangat fadl. Karunia-Nya sangat besar kepada hamba, sehingga dikasih musibah-musibah dalam rangka supaya dia mendapatkan pahala-pahala yang besar. Nah, makanya Allah katakan pada ayat berikutnya, likaila ta'saw. Supaya kalian itu tidak susah atau sedih ala terhadap ma fatakum, apa yang sudah lewat dari kalian. Wala tafrahu, dan supaya kalian tidak bangga atau senang bima dengan apapun yang atakum datang kepada kalian, yaitu nikmat-nikmat. Atau bima atakum dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak mencintai kulla mukhtalin, setiap orang yang sombong, fakhurin, yang merasa bangga terhadap orang lain, ya. Merasa bangga diri di atas orang lain. Jadi maksudnya ayat ini adalah Allah jelaskan musibah itu sudah ditetapkan sebelum kalian manusia diciptakan, itu supaya likaila ta'saw, supaya kalian tidak terlalu susah, terlalu sedih ketika ada suatu kenikmatan yang lenyap dari kita. Sehat lenyap, nggak usah terlalu sedih. Harus masuk rumah sakit, nggak ada masalah. Itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani saja kehidupan sesuai yang sudah digariskan oleh Allah, nggak ada masalah. Wala tafrahu bima atakum, supaya tidak bangga terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu juga sementara, nanti akan ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat itu diberikan oleh Allah, nanti akan ditarik jadi sakit. Duit kaya itu pinjaman dari Allah, nanti akan ditarik sehingga ada orang yang kaya kemudian jadi miskin. Nah, itu semuanya musibah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum saya lanjutkan, kembali ke ayat 22. Min qabli, sebelum an nabra'aha, kami menciptakannya. Nya ini kembali ke mana? Saya tadi katakan sebelum menciptakan makhluk-makhluk. Itu tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Ada tafsir yang lain. Sebelum kami menciptakan dia, yaitu menciptakan musibah tersebut. Musibah sebelum diciptakan, maksudnya sebelum dimunculkan, sudah ada tulisannya dulu. Penutup ayat yang ke-24. Allah menjelaskan siapa itu orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Alladzina, orang-orang yang yabkhalun, mereka pelit, wa ya'muruna, dan mereka menyuruh an-nasa, para manusia, bil bakhal, untuk pelit. Wa may yatawalla, dan siapapun yang dia itu berpaling, yaitu dari Allah, fa innallaha huwa, maka sesungguhnya Allah itulah al-ghaniyyu, maha kaya, al-hamidu, maha terpuji. Ini menghasung untuk sedekah lagi. Jadi memang surat Al-Hadid ini banyak sekali Allah sebutkan fadilah-fadilah atau hasungan-hasungan sedekah. Tadi al-musaddiqin, orang-orang yang sedekah disebutkan pertama kali. Kemudian di sini Allah mencela orang-orang yang bakhil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah Maha Kaya, sehingga kalau orang sedekah tidak mungkin akan dimelaratkan oleh Allah, tapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bertubi-tubi ayat bicara tentang sedekah, tentang bakhil, supaya kita menghilangkan sifat bakhil dan kita juga mempunyai sifat sedekah itu, sehingga termasuk orang-orang yang musaddiqin. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan orang-orang yang pelit dan menyuruh manusia untuk pelit, itu maksudnya adalah orang-orang yang melakukan kemungkaran dan mereka menyuruh manusia untuk juga melakukan kemungkaran. Jadi tidak hanya pelit saja, pelit ini hanya contoh saja. Kemungkaran banyak. Salah satunya apa? Pelit. Nah, yang tidak disukai oleh Allah tidak hanya yang disebutkan di sini, tapi semua kemungkaran dilakukan, kemudian mengajak manusia untuk berbuat mungkar. Orang yang suka mabuk-mabuk, kemudian mengajak orang lain untuk mabuk, itu termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau menegakkan hukum Islam ketika mengatur negara, dan juga menyuruh orang untuk seperti itu, melarang orang untuk menegakkan hukum Islam di negaranya. Nah, itu berarti termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, termasuk yang disebutkan dalam ayat ini kalau menggunakan tafsir Ibnu Katsir tadi. Karena beliau katakan maksudnya adalah semua yang melakukan kemungkaran dan menghasung manusia untuk melakukan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.